Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesta penampakan Tuhan itu merupakan suatu mukjizat bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mukjizat bisa menyaksikan transfigurasi Yesus Kristus dengan pakaian putih berkilauan, melambangkan cahaya surga, kemuliaan surga, bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Maka disebut mukjizat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, mukjizat ini merupakan sesuatu yang berasal dari iman, karena kalau tanpa iman orang itu tidak akan merasakan mukjizat. Mukjizat itu nyata. Mukjizat itu berasal dari Allah sendiri. Seperti kita hidup ini mukjizat bagi kita. Disadari bahwa segenap umat manusia itu hidup. Mukjizat ini luar biasa. Dari ketiadaan menjadi ada. Dan inilah kita. Kita bisa merasakan hidup. Tanpa Sang Pencipta kita tiada. Dan kita diciptakan dengan keunikan masing-masing. Maka Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat transfigurasi Yesus menjadi terpana, terkesima. Apalagi mereka bisa menyaksikan Musa, leluhur mereka, yang begitu panjang ribuan tahun, yang mereka hanya dengar dari cerita, tetapi mereka bisa gambarkan itu Musa. Dan Elia, seorang nabi suci yang tidak mati secara fisik, tetapi diangkat menggunakan kereta kencana dari surga. Kemuliaan itu menjadi nyata, sama seperti kita. Ketika kita dibaptis, itu adalah mukjizat terbesar dalam hidup kita. Setelah hidup kita itu mukjizat, kita dibaptis. Dibaptis berarti kita dilahirkan bukan hanya dari air saja, ya, seperti baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Tetapi ya, kita dibaptis dengan air, roh, dan api. Ya. Dan nanti dimurnikan kembali oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya dengan darahnya yang suci. Jadi baptisan ini menjadi suatu tanda kekal abadi bagi kita. Makanya jangan sampai pernah kita meninggalkan Yesus Kristus untuk beralih ke iman lain. Karena materainya itu selamanya. Tidak hanya dimateraikan oleh air, tapi dimateraikan oleh air, dimateraikan oleh roh, dimateraikan oleh api, serta darah Kristus. Ya kan? Kalau Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Jadi karya penebusan itu luar biasa bagi kita. Itu mukjizat bagi kita. Setelah dibaptis kita bisa sekian waktu, kita bisa menerima sakramen Ekaristi, menerima Allah sendiri, Tuhan sendiri. Tuhan Allah dalam sakramen Ekaristi itu. Jadi bagi orang Katolik yang tidak percaya sakramen Ekaristi itu Tuhan Allah, ya jangan menerima. Tapi sia-sialah iman kita, karena kita berhak menerima, tapi karena ketegaran hati kita, kita lalu menolak menerima. Bukan karena dosa, tapi karena kita tidak percaya. Maka sakramen Ekaristi itu bukan hanya roti belaka, tetapi roti yang telah dikonsentrat menjadi tubuh dan darah Kristus.
Mungkin ada yang sudah menerima 2 rupa ya. Tapi dengan hosti itu sudah satu kesatuan. Tidak mungkin di daging tidak ada darah. Kalau kalian misalnya memotong sesuatu ikan, di daging ikan itu pasti ada darah ikan. Ya, begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi Petrus, Yakobus dan Yohanes menyaksikan ya penampakan Tuhan Allah itu begitu luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh Daniel ini digenapi. Bagaimana Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi Daniel ini melihat vision, penampakan, menyaksikan sendiri. Maka nubuat Daniel ini menjadi suatu gambaran yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan rupa Bapa, berupa orang tua yang berjanggut. Maka gereja Katolik tidak mengada-gada, dasarnya kitab suci. Ya. Di beberapa gereja dilambangkan Allah itu seperti Bapa. Ya bukan dilambangkan, tetapi Yesus sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah Bapa. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini gambaran Daniel, bagaimana melukiskan Allah Bapa itu. Ya. Dari kitab Daniel inilah makanya dilukis. Seorang pelukis yang beriman Kristiani ini melukis dengan membaca, mengilustrasikan nubuat Daniel ini. Maka ketika ada emotikon atau ikon di beberapa gereja Katolik dan Ortodok itu menggambarkan Allah Bapa seperti itu bukan mengada-ngada, bukan ilustrasi sendiri, tetapi penglihatan nubuat Daniel. Daniel sendiri seorang nabi melihat itu. Ya, jadi itu gambarannya. Ya. Tahtanya dari nyala api. Makanya kita dibaptis dengan api. Karena apa? Karena kita diangkat menjadi putra putri Allah. Maka seorang yang dibaptis itu boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Tapi kalau orang Yahudi tidak boleh. Nah itu. Hanya orang Kristiani. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Nah, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Dan gambaran ini juga ditampakkan pada saat Musa berjumpa dengan Allah. Ya. Api yang membakar semak berduri tetapi tidak terbakar semak berduri. Maka gambaran itu juga dilihat ada api. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Jadi artinya tidak akan mungkin makhluk-makhluk bisa mencapai Bapa. Karena ada sungai api. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Jadi ya Daniel tidak mungkin menyampaikan berjuta-juta, karena itu hitungan. Jadi gambaran ya beribu-ribu dan beratus-ratus ya ribu itu gambaran Daniel, kan tidak bisa dihitung. Ya. Kalau kita misalnya melihat orang di stadion nonton bola, yang bisa menghitung orang terima tiket, karena pakai tiket. Tapi kalau dia berkumpul kan, kayaknya ribuan. Kan tidak mungkin orang hanya 200 kita bilang ribuan kan? Karena kalian bisa juga mengukur kan, kalau orang nonton bola ini ribuan atau ratusan nih kan, di pinggir lapangan. Jadi gambaran Daniel itu ya tak terhingga sebenarnya. Dibahasakan dalam kitab suci supaya manusia ini logikanya masuk.
Karena manusia ini pakai logika. Jadi logika itu sama seperti kalian. Karena kalian tidak menggunakan logika, menggunakan hawa nafsu, ya inilah, tidak berpikir dahulu. Kecepatan tangan mendahului iman. Artinya iman. Kecepatan tangan mendahului ya sesuatu yang baik. Mata mendahului sesuatu yang baik. Kaki mendahului sesuatu yang baik. Harusnya kebaikan yang mendahului kita, tetapi karena hawa nafsu kita. Maka Yesus katakan, congkellah matamu, potonglah tanganmu, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Jadi penyesatan itu dimulai dari mata. Barulah mempengaruhi semuanya, pendengaran, hidung, dan sebagainya. Ya, karena menonton, menyaksikan, melihat, ya, lalu mulai berpikir dengan pikiran. Kalau saya melakukan ini, karena logika yang tidak jalan, akhirnya ya udah, mencintai Tuhan dengan segenap hati dihapus, mencintai Tuhan dengan segenap akal budi dihapus, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa. Dia tidak tahu kalau ketika dia melakukan dosa, jiwanya ya menjadi terguncang. Kalau kalian melakukan dosa lalu udah diberikan sanksi di tempat ini masih tidak terguncang jiwanya, berarti orang ini ya mesti datang dengan kekuatan doa terus menerus, pendampingan psikolog atau bahkan ke psikiater. Kalau orang gangguan jiwa kan harus ke psikiater, ya. Gangguan jiwa itu gila, sinting, miring, ya. Tahu kalau orang gila, ya kan? Misalnya dia beol di toilet, tidak mau cuci beolnya, itu udah dikategorikan gila sebenarnya, ya kan? Bukan lupa, masa lupanya setiap hari. Lalu kalian yang ini kan lupa kok terus, kan begitu. Nah, kalau udah masuk kategori gila ini harus psikiater. Itu contoh simpel, paham enggak? Enggak semua gila itu ngacau kan? Itu juga gila. Memang kategorinya rendah. Bahkan kalau orang katakan orang buang sampah sembarangan tuh dikategorikan gangguan jiwa. Udah tahu ada tong sampah, dia buang tong sampah tisunya di situ. Sepele memang. Ya kan? Kalau di Singapura itu kalau meludah sembarangan didenda $5.000. Bayangkan kalau $1 sekarang dolar Singapura ya, kurang lebih mau 10.000. Berapa tuh? $5.000. Mau 50 juta gara-gara meludah sembarangan. Tapi anehnya orang Indonesia kalau udah pergi ke Malaysia sana itu enggak berani buang sampah sembarangan. Nanti dia buang sampah di Indonesia. Saya pergi ke Tebedu, Entikom tuh enggak ada. Udah mulai dekat-dekat Indonesia ini udah sampah plastik kemana-mana. Ya. Mereka membuang sampah itu pada tempatnya, misalnya di terminal ditaruh plastik. Kalau misalnya pergi ke Serikin agak ke sana di terminalnya, orang buang sampah, tapi buang sampahnya di kantong plastik, nanti dipungut oleh petugasnya. Ya kan? Memang di terminal dibuang sampah, karena di situ ada, tidak dilarang ya. Tapi membuang sampahnya dengan plastik. Saya terkejut juga, saya pikir di sana tidak membuang sampah, harus membuang sampah di tempat sampah, ya tidak juga. Nanti diambil oleh petugasnya. Itu mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia buang sampah sembarangan,
parkir sembarangan. Di sana parkir melewati lane langsung ditilang. Di kita kok parkir saja. Kalau ditegur marah, bertengkar, berkelahi, adu fisik, adu jotos, bahkan bisa kehilangan jiwa. Satu cabut pisau, tusuk. Nanti ditanya ngapa? Hilap. Menghilangkan nyawa orang itu hilap. Karena itu tadi logika sudah tidak main. Maka Daniel ingin menggambarkan bahwa logika manusia itu dibentuk dari tangan Allah supaya kita tidak seperti robot. Sekarang kan AI ya, apa-apa AI. Ya. Mungkin kalian tidak terasa pakai AI, tapi sekarang anak-anak di SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi pakai AI. Ya, mengerjakan PR pakai AI. Ya enggak bisa dibendung karena mereka megang medsos. Caranya apa? Caranya tulis tangan lah, supaya dia belajar juga. Fungsi kalian buat PR itu kan bukan untuk ngerjain kalian. Bahkan selevel mahasiswa masih ngeluh membuat tugas, banyak tugas katanya. Ya namanya mahasiswa ya harus dikasih tugas biar dia cakap. Seorang tenaga pendidik, dosen atau guru tidak ngasih tugas itu adalah yang akan menjerumuskan siswa. Tapi kalau seorang pendidik, seorang pengajar, seorang dosen, seorang guru memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswa, dia melatih siswa dan mahasiswa itu terampil. Ini kan diakibatkan terlalu santai. Waktu SD tidak perlu ada PR. Akibatnya apa? Tamat SD, masuk ke SMP yang disiplin ketat, mengeluh. Ya. Alasannya banyak tugas ini membuat anak-anak menjadi stres. Bayangkan kalau misalnya tugas di rumah. Ya. Tugas itu kan diberikan oleh tenaga pendidik, guru, orang tua itu tenaga pendidik. Misalnya membantu orang tua kan tugas. Titip kue kan tugas namanya. Tapi terkadang ya akibat tadi pengaruh media global, kontemporer. Lalu ngapa berhenti sekolah? Banyak PR. PR kan disebut pekerjaan rumah. Ya kan? Untuk membuat siswa atau mahasiswa itu ya, memiliki skill, ada hard skill, ada soft skill. Soft skill itu membuat logika kita jalan gitu. Hard skill itu membuat keterampilan kita itu menjadi jalan kan begitu. Nah itu. Maka Daniel ingin menggambarkan bahwa hard skill dan soft skill seorang pengikut Kristus atau seorang yang mengenal Allah itu menggunakan logikanya untuk memahami itu. Maka disebut beribu-ribu, beratus-ratus ribu. Nah, terkadang kan kita tidak menggunakan logika juga. Orang sudah S3 pun tidak menggunakan logika. Ya. Harga dirinya lebih tinggi ketimbang pelayanan. Pelayanan, kalau Yesus menggunakan harga diri, ya, oh sorry, saya mau tidur, kan ada gangguan. Waktu dia tidur di buritan, muridnya itu udah khawatir. Yesus, kau ini santai-santai ya, udah kapal mau tenggelam, kau masih tidur. Aduh, bersama Yesus ya kita masih, ya kan, tidak percaya Yesus. Ya karena menghadapi masalah kan. Kan ada seorang teman itu ketika dia menghadapi masalah nyumpah Yesus. Padahal katekis senior, itu ya kan, dan sebagainya. Dan terkadang hal-hal kayak gitu tidak pakai logika. Ketika orang menghadapi masalah barulah butuh Tuhan. Ketika ombak sudah mau ya menenggelamkan
bahteranya, kapalnya, barulah minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan. Sama seperti kalian sekarang. Mungkin orang tua, saudara, abang, kakak, paman, bibi, mak tua, pak tua, guru, masyarakat sudah berteriak-teriak kepada Tuhan, ini anak ini bagaimana? Ya, membuat onar, kriminal. Ada yang mendoakan, itulah orang beriman. Kalau kita bukan nyumpah, menghujat. Tetapi terkadang kita banyak menghujat dan menyumpah. Main game aja bisa nyumpah orang di situ. Anjingnya dah berapa kali disebut. Saya observasi di warung kopi ya. Dia main game aja udah menyebutkan anjing itu 100 kali. Saya hitung. Lucu kan? Apalagi dikasih klakson, kalian udah ngomong anjing, marah. Coba kalau ditabrak, mati. Bersyukur orang klakson. Memang terkejut supaya kita tidak celaka kan? Nah itu. Dikasih palang pintu di rel kereta diterobos. Nah, dikasih klakson tanda sirine itu tidak boleh. Itu kereta kalau udah 200 meter bunyi itu ya berhenti. Kalau enggak macet di tengah jalan nih mobil, selesai. Siapa yang mau tolong? Udah banyak terjadi. Itu akibat. Ya. Itu tadi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, tidak masuk logika. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah ini nubuat Daniel ini ingin menggambarkan bahwa nama-nama kita ada tidak di kitab-kitab itu. Kalau nama kita tidak ada di kitab itu ya udahlah, kita tidak bersama Allah. Jangan menyesal, jangan menangis. Ngapain? Bersyukur kan. Kan hanya 2 planet ya disiapkan Allah nanti. Planet surga dan planet neraka. Ya bersyukur saja. Bahkan doa Fatimah tuh, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keimanan. Bayangkan, Bunda Maria meminta kepada yang melihat itu untuk menyampaikan doa itu. Luar biasa kan? Karena banyak orang yang berada di api neraka. Karena apa tadi? Karena kebodohan, kesesatan, kemalasan, kejahatan, kriminalitas, kedosaan, dan ketegar-tegukan. Nah, kalian yang hadir di sini, khususnya untuk yang berada di tempat ini, harus paham bahwa pertobatan itu butuh perjuangan. Membentuk diri butuh perjuangan. Ya. Apalagi pada masa-masa pertumbuhan hormonal ini. Ya. Masing-masing ingin membentuk diri, mengembangkan diri. Ya. Ada yang kosong otaknya, tidak kosong sih. Entah apa yang dipikirkan. Ya. Dah sampai di tempat ini disuruh sekolah aja, tidak mau. Mengapa tidak mau sekolah? Ya karena malas tadi. Bukan masalah tidak ada duit. Sekarang ada sekolah rakyat. Orang yang paling miskin pun bisa sekolah rakyat. Di tempat ini tidak mau nyampaikan ke petugas, mau ambil paket B, paket C. Yang 3 tahun di tempat ini ya ambillah paket B kan. Sampaikan, Pak, Bu, saya mau paket B. Yang 8 tahun di sini, Pak, Bu, saya mau paket B, setelah itu paket C. Jangan nyantai, nunggu, bodoh, bangam. Ya kan? Ya, paham ya? Jadi nanti ada yang keluar ya silakan.
Negara memfasilitasi kalian. Jangan berpikir masa depan kalian pendek. Ya. Bisa jadi nanti macam-macam. Kepala desa, anggota dewan, anggota KPU, anggota Bawaslu, ya, kepala dusun, RT, berbagai macam tuh. Membutuhkan pendidikan. Apalagi tantangan kalian sulit. Berhadapan dengan orang dari semua pulau datang di kampung kalian nanti. Bahkan bukan semua pulau, semua negara bisa datang di situ. Nanam cabai ya, orang-orang dari negara Cina saja hanya nanam cabai. Ya. Jadi kuli datang dari Cina sana. Malah kita pergi ke Kamboja, habis organ dijual. Hah? Kan? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih enak hujan batu di negeri sendiri kan? Batu bisa dijual. Emas, coba diangkut, dapat dari negara orang kita mau bawa masuk ke Indonesia, enggak bisa. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, pertolongan Tuhan itu nyata. Ada yang mau keluar, persiapkanlah diri dengan baik. Dengarlah tuntunan dan omongan, kata Amsal. Harus bijaksana dan bijaksini. Kita ini banyaknya bijaksana. Kita mau merubah orang baik, tapi kita tidak merubah diri kita baik. Cobalah orang itu enggak. Ya, cobalah orang itu pakai helm. Enggak, dia luka kepala. Kita pula ngatur orang kan. Cobalah dia itu enggak kempunan. Kita selalu bijaksana. Selumbar di seberang lautan nampak, ya balok di depan mata itu enggak. Itulah, cobalah dia itu rajin ke gereja. Kita enggak rajin ke gereja. Ya kan? Cobalah dia enggak makan durian itu, pastilah dia enggak sakit. Lah kita ya. Jadi kita ini hanya bisa membuat orang bijaksana, tapi kita tidak bijak sini. Kenapa? Kita tidak berbijak pada firman dan sabda Tuhan. Nah itu, makanya nubuat Daniel pada pesta penampakan Tuhan ini ingin menggambarkan suatu realitas hidup manusia, di mana ya aku terus melihat dalam penglihatan itu tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Jadi Daniel sudah tahu ada anak manusia. Dia sudah menyampaikan kepada, ini kan kitab suci yang disampaikan kepada orang Yahudi, bahwa nanti ada anak manusia, itulah Yesus Kristus. Ada Bapa, ada anak manusia, itulah putra, anak. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi Daniel sudah melihat tuh, aku dan Bapa adalah satu. Daniel menjelaskan supaya logika orang itu masuk gitu. Tapi ada yang tidak percaya. Ya silakan. Ya. Kepercayaan itu dibangun karena mau percaya. Ya kan? Kata Yesus kepada Bartimius tuh, apa maumu kepadaku? Yesus, kasihanilah aku. Dia kan berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang aku mau? Pasti ditanya, ini maunya apa? Begitu. Kalau kalian maunya jadi orang baik, jadi orang sukses, ya minta pada Yesus. Ya, Yesus, ubahlah aku menjadi orang baik. Setiap hari ngomong begitu. Yesus, ubahlah aku menjadi orang baik. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku tidak akan melakukannya itu. Ya kan? Yesus, sembuhkanlah korbanku. Ada enggak kalian doakan gitu?
Ya kan? Penyesalan itu karena kita mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Ada enggak kalian doakan korban-korban kalian? Korban perampokan, korban pencurian, ya kan? Korban yang kalian curi sawit, korban yang kalian cabuli, korban orang tua kalian, saudara kalian, kampung kalian, ada enggak kalian doakan? Hah? Saya ada menyaksikan suatu film tuh. Dia bilang, mohon maaf nih ya, si pelaku dikasih terapi, sedangkan si korban selalu orang yang tersakiti dan akhirnya, ya kan, tidak dilihat negara lagi. Kalian kan dikasih makan, yang korban nyari makan sendiri, ngobati luka-luka batinnya sendiri. Tidak adil kan? Lalu kemarin nyeletuk, ya kan? Masa dia hanya berapa bulan? Tidak adil apa? Lah, keadilan itu memang di dunia tidak ada. Tetapi diusahakan supaya orang itu mendapat keadilan, kan begitu? Nah, saya ingin mengembalikan logika kalian nih, kan begitu. Nah, maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya, kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Nah itu. Jadi kalau mau bersama dengan Allah berada dalam kerajaan surga. Tidak bersama dengan Allah berarti di neraka. Kan gitu aja. Jadi jangan kalian mengikuti gambaran neraka seperti di film-film. Itu gambaran penyesat-penyesat. Ya. Ilustrasi saja. Sebenarnya neraka dan surga itu terpisah dari Allah, surga itu bersama Allah. Cuman orang ingin menggambarkan. Lalu secara filsafat teolog digambarkan, ya kan? Tapi gambaran Yesus itu jelas. Di situ hanya ada kertak gigi dan ratapan. Gelap dan nyala-nyala api itu tidak berkesudahan. Nyala api yang bagaimana ya? Karena terpisah dari Allah. Maka Yesus wafat di kayu salib itu, dia turun ke tempat penantian, itulah neraka sebenarnya. Untuk membebaskan orang-orang yang harusnya bisa tinggal di kerajaan surga. Karena tanpa penebusan dari Yesus Kristus, orang-orang yang baik itu akan berada di, ya kan, alam itu. Yesus mengalahkan maut karena dosa tadi. Dosa itu oknum ya, yang mengintai manusia. Pendosa, Satan, iblis, demon, naga dan sebagainya. Jadi itu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, gambaran berikutnya digambarkan oleh Rasul Petrus. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kesaksian Petrus dicatat oleh Petrus, dan dalam Injil ya Lukas digambarkan memang betul bahwa yang menyaksikan kemuliaan Yesus itu adalah Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus, atau Yakobus dan Yohanes itu kan anak-anak Boanerges yang meminta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Akhirnya kawan-kawannya memarahi dia. Memangnya kami tidak pantas. Maksudnya adalah memang nanti dia akan menyaksikan hal-hal kemuliaan Allah. Betul. Dan Petrus menuliskan suratnya itu untuk memberikan penjelasan kepada kita. Ya. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus langsung katakan itu dari surga.
Saksi matanya jelas, bukan lagi 2 tapi 3. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. 3. Kurang kuat apalagi nanti Injil Yohanes menuliskan, dan ada surat Yohanes, Allah itu adalah kasih, Deus Caritas Est. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh iman, oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kami memperhatikan sama, atau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Bintang timur terbit. Jadi kalau kalian melihat orang meninggal itu, mengapa dikasih bintang? Ya. Sebenarnya kan banyak pertanyaan, mengapa orang dikasih bintang? Itu lahir, kan? Baru nanti meninggal salib. Ya, kan begitu ya. Kalau kalian buat salib itu kan rest in peace, RIP. Bintang itu kan lahirnya bintang, kan? Meninggalnya salib. Karena dia meninggal sebagai pengikut Kristus. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi kalau kalian buat nanti itu jangan lupa tuh bintang, ya kan? Lah nanti di kampung kan, kalau di kampung kan salibnya permanen dah. Kalau di Santo Yusuf itu hanya sementara, sampai nanti dia dibuat secara permanen, gitu. Ya kan? Buat dari kayu belian, ditulis di situ, diukir bintangnya. Bintangnya lahir, maka disebut bintang. Misalnya lahir tanggal 1 Januari 2001, bintangnya apa? Itu bintang kan? Lalu salib, meninggalnya kan? Ada yang pernah buatnya? Ya setelah ini buatlah. Jangan takut gitu. Itu kan salah satu amal kasih, melayani orang yang meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Bagus bahasa Indonesia, meninggal dunia. Meninggalkan dunia ini. Ya kan? Cara meninggal dunia itu. Ada dulu wakil Bupati Bengkayang itu nanya ke saya, kalau mau menuju ke surga meninggal dulu ya Pak? Pak pendoa atau Pak penyuluh? Ya Pak. Ya udah meninggal ya sekarang. Tapi ada memang yang tidak meninggal dunia, langsung Elia itu tadi. Ya, kalau Musa masih meninggal dunia, Abraham meninggal dunia, bahkan Yesus ya wafat di kayu salib. Tapi dia tidak meninggalkan dunia ini, dia turun ke tempat penantian untuk ya membawa. Maka kalau kita saksikan atau baca itu kan, bagaimana Lazarus yang miskin akhirnya duduk di pangkuan Abraham, lalu orang kaya itu di jurang, dan di jurang itu ada ya, dia minta setetes air dari Lazarus untuk dicelupkan. Baik. Ya, gambaran itu. Tapi ya godaan untuk berbuat dosa itu memang kuat juga. Mari kita meyakinkan dan memuliakan Tuhan. Dengan pesta penampakan ini kita menjadi pribadi yang bertobat di hadapan-Nya. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa umat. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah diterima sebagai putra-putrinya dalam diri Yesus Kristus, Putranya yang dikasihi. Bagi gereja kudus, ya Bapa, bimbinglah agar wajah gereja selalu
menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan penghayatan Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi para seniman. Ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan. Bagi kita sebagai para ilmuwan, semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang ada di tempat ini, bantulah kami untuk menjadi manusia laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus dan mempunyai tekad untuk membaharui dunia, sehingga menjadi tempat bagi semua orang menikmati keadilan dan kebebasan, sambil belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dan wajah Yesus Putra-Mu semoga terangnya bersinar dalam hati kami seperti matahari pagi yang terbit penuh janji-janji. Semoga kami dan dunia ini diciptakan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doa tahun jubilium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para penjara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Luhur, ketika Yesus menampakkan kemuliaan-Nya di atas gunung, Engkau mengukuhkan rahasia-rahasia iman dengan kesaksian para nabi. Kau nyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi Putra-Mu. Semoga kami mendengarkan suara Putra-Mu yang tercinta, supaya layak menjadi sewaris dengannya. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda pada hari ini sudah selesai. Marilah kita menjadi pewarta iman. Syukur kepada Allah. 308. Bangunlah dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhan